Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menampilkan sosok anime Jepang, yakni Ultraman dan Son Goku dalam aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang pada Selasa 1 November. Aksi unjuk rasa ini dalam rangka menolak strategi GX atau Green Transformation. Manajer kampanye tambang dan energi WALHI, Rere Jambore Kristanto, mengatakan pemerintah Jepang tengah mempromosikan berbagai teknologi seperti co-firing hidrogen dan amonia, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, serta penggunaan liquid natural gas atau LNG untuk investasi sektor energi melalui apa yang mereka sebut sebagai strategi GX atau Green Transformation. Disebutkan bahwa strategi GX dianggap akan memperburuk krisis iklim dan polusi udara. Manajer kampanye tambang untuk lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News, yakni Larasati. Silakan Larasati dengan laporannya. Ya, selamat sore Tribuners dan Siska. Reporter Larasati melaporkan langsung dari Jakarta. Tadi pagi baru saja diselenggarakan aksi di mana dua sosok anime Jepang yakni Ultraman dan Son Goku ditampilkan dalam aksi untuk menolak strategi GX pemerintah Jepang di depan Kedutaan Besar Jepang di Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Selasa 1 November 2022. Kedua sosok ini ditampilkan menggunakan salah satu tabung oksigen dan juga menggunakan masker yang menunjukkan bahwa digambarkan sebagai sosok kuat yang tetap akan menjadi korban akibat krisis iklim yang semakin memburuk dan juga polusi udara yang semakin memburuk yang ada di bumi. Manajer kampanye tambang dan energi WALHI, Rere Jambore Kristanto, mengatakan pemerintah Jepang tengah mempromosikan berbagai teknologi seperti co-firing hidrogen dan amonia, teknologi karbon dan penyimpanan karbon, serta penggunaan LNG untuk investasi sektor energi melalui apa yang mereka sebut sebagai Green Transformation atau GX. Rere melanjutkan aksi di depan Kedubes Jepang merupakan bentuk penolakan WALHI terhadap solusi palsu transisi energi pemerintah Jepang melalui strategi GX atau Green Transformation tersebut. Menurutnya strategi GX juga tengah didorong untuk diimplementasikan bukan hanya di Jepang, namun juga di negara-negara berkembang di Asia. Meskipun pemerintah Jepang membahas upaya mereka ini sebagai sebuah usaha mewujudkan masyarakat yang terdekarbonisasi, bagi WALHI, upaya ini tidak lain hanya merupakan solusi palsu terhadap transisi energi karena co-firing PLTU dan penggunaan LNG itu sama saja dengan memperpanjang umur penggunaan bahan bakar fosil dan akan memperparah krisis iklim serta polusi udara di Indonesia khususnya. Rere mengatakan penggunaan GX strategi memperpanjang penggunaan fosil dan WALHI meminta pemerintah Jepang daripada menggunakan amonia, hidrogen atau energi fosil, sebaiknya menutup PLTU yang ada untuk memastikan emisi gas rumah kaca tidak semakin bertambah. Dalam aksi tersebut, WALHI juga diwakili tokoh Ultraman yang menggunakan tabung oksigen menyerahkan petisi penolakan kepada perwakilan Kedubes Jepang. Rere mengatakan sekiranya ada 41 organisasi, termasuk organisasi lingkungan hidup yang telah menandatangani petisi tersebut di Indonesia. Kembali Siska. Baik, terima kasih Larasati atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari manajer kampanye tambang dan energi WALHI, Rere Jambore Kristanto. Berikut tayangannya. Yang lain juga pasti akan merasakan sakit seperti semua makhluk hidup yang lain ketika kemudian strategi GX terus dijalankan. Penggunaan energi fosil, penggunaan solusi palsu akan memperparah krisis iklim dan polusi udara dan itu akan memperburuk kesehatan warga yang digambarkan melalui sosok-sosok adik. Setelah penyampaian petisi ini, selanjutnya apa lagi Pak? Langkah selanjutnya yang bakal tempuh? Oh iya, petisi ini kan bukan hanya di Indonesia, petisi ini dibuat secara global dengan berbagai kawan di berbagai negara lain untuk juga kemudian terus memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang untuk memastikan tidak meneruskan strategi GX atau solusi palsu yang tengah mereka dorongkan ini. Sekarang perkembangannya sampai mana Pak? Apanya? Strategi GX ini. Oh, ini masih promosinya mereka. Jadi mereka mendorong juga termasuk ke pemerintah Indonesia, ke pemerintah di mana investasi energi Jepang sedang berada. Berarti baru sekedar penawaran aja ya? Ya, mempromosikan. Maka itu kami ingin menghentikan, berhenti mempromosikan solusi palsu dan memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil seperti ini. Yang lain
juga pasti akan merasakan sakit seperti semua makhluk hidup yang lain ketika kemudian strategi JEK terus dijalankan. Penggunaan energi fosil, penggunaan solusi palsu akan memperparah krisis iklim dan polusi udara, dan itu akan memperburuk kesehatan warga yang digambarkan melalui sosok-sosok Anies. Pak, setelah pencapaian petisi ini, selanjutnya apa lagi Pak? Langkah selanjutnya yang bakal tempuh? Oh iya, petisi ini kan bukan hanya di Indonesia, petisi ini dibuat secara global dengan berbagai kawan di berbagai negara lain untuk juga kemudian terus memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang untuk memastikan tidak meneruskan strategi JEK atau solusi palsu yang tengah mereka dorongkan ini. Jadi sekarang perkembangannya udah sampai mana Pak? Apanya? Strategi JEK ini? Oh, ini masih promosinya mereka. Jadi mereka mendorong juga termasuk ke pemerintah Indonesia, ke pemerintah-pemerintah di mana investasi energi Jepang sedang berada. Berarti baru sekedar penawaran aja ya? Ya, mempromosikan. Maka itu kami ingin menghentikan, berhenti mempromosikan solusi palsu dan memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil seperti ini. Yang lain juga pasti akan merasakan sakit seperti semua makhluk hidup yang lain ketika kemudian strategi JEK terus dijalankan. Penggunaan energi fosil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.